Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, nama saya Muhammad Rizky Ramadana. Saya dari kelas 11 KBC NIA 4. Nah, pada video kali ini saya akan belajar membuat salah satu video pada bab sejarah kelas 11, yaitu Indonesia Merdeka. Ayo kita belajar bersama. Sekarang kita bahas dulu kekalahan Jepang pada Perang Dunia II. Perang Dunia Kedua terjadi juga di wilayah Asia. Perang di Asia dikenal dengan sebutan Perang Asia Timur Raya atau Perang Pasifik. Peperangan ini terjadi antara Jepang melawan sekutu. Nah, Jepang kalah oleh sekutu setelah kota Hiroshima dan Nagasaki dibom pada bulan Agustus 1945. Sebelum kalah, Jepang sudah membentuk sebuah badan, yaitu BPUPKI, untuk rakyat Indonesia agar bisa mempersiapkan kemerdekaannya. BPUPKI didirikan pada 1 Maret 1945 dan diresmikan pada tanggal 29 April 1945. Pada tanggal 10 Agustus 1945, Soekarno, Hatta, dan Regiman menemui Jenderal Terauchi di Dalat, Vietnam. Nah, di sana ketiga tokoh mendapat kabar tentang kemungkinan Jepang akan kalah dan janji kemerdekaan yang akan diberikan oleh Jepang kepada Indonesia. Pada tanggal 15 Agustus 1945, Jepang akhirnya menyerah secara resmi kepada sekutu. Inilah kesempatan bagi Indonesia untuk memerdekakan diri. Peristiwa Rengas Dengklok. Kekalahan Jepang di Perang Pasifik pada 14 Agustus 1945 menciptakan vacuum of power atau kekosongan kekuasaan di Indonesia. Artinya, Jepang tidak lagi berkuasa di Indonesia. Nah, menanggapi hal tersebut, golongan muda menghendaki agar bangsa Indonesia segera memerdekakan diri saat itu juga, dan terlepas dari campur tangan Jepang tentunya. Tapi golongan tua tidak ingin terburu-buru dan tetap ingin membicarakan proklamasi kemerdekaan dalam rapat PPKI. Perbedaan pendapat tersebut tidak menghasilkan titik temu. Akhirnya pada tanggal 16 Agustus 1945 terjadilah peristiwa Rengas Dengklok. Apa sih peristiwa Rengas Dengklok? Nah, peristiwa Rengas Dengklok adalah peristiwa saat golongan muda membawa Soekarno dan Hatta ke Rengas Dengklok. Tujuannya apa sih? Tujuan peristiwa Rengas Dengklok yaitu mendesak Soekarno dan Hatta agar segera memerdekakan Indonesia serta menghindari pengaruh dari Jepang. Walau tetap terjadi perdebatan, namun pada akhirnya semua sepakat untuk kembali ke Jakarta guna mempersiapkan kemerdekaan. Proses perumusan proklamasi. Ahmad Subarjo menelpon Laksamana Maeda agar diizinkan mengadakan rapat perumusan proklamasi di rumahnya. Maeda pun mengizinkannya. Soekarno memimpin rapat persiapan kemerdekaan dan perumusan naskah proklamasi di ruang makan rumah Maeda pada 17 Agustus 1945 pukul 2 pagi dengan didampingi oleh Hatta dan Subarjo. Setelah teks dirumuskan Soekarno, ruang utama untuk membacakan rancangan proklamasi kemerdekaan di hadapan para anggota PPKI dan para pemuda semuanya setuju dengan perumusan proklamasi tersebut. Setelahnya, barulah naskah proklamasi diketik oleh Sayuti Melik. Setelah itu baru penyebaran berita proklamasi. Dengan didampingi Hatta, Soekarno membacakan proklamasi kemerdekaan Indonesia pada tanggal 17 Agustus 1945 pukul 10 pagi di mana di Jalan Pegangsaan Timur nomor 56 Jakarta. Nah, proklamasi kemerdekaan ini tentu harus disebarluaskan ke seluruh penjuru Indonesia. Namun, bagaimana caranya? Kan belum ada internet. Nah,
Pada saat itu, berita proklamasi disebarluaskan melalui media seperti radio, koran, poster, telegraf, kabar dari mulut ke mulut. Para putra daerah seperti Muhammad Hasan dari Sumatera, I Gusti Ketutbuja dari Bali, Ratu Langi dari Sulawesi, dan Yohanes Latuhari dari Maluku yang merupakan anggota PPKI diamanahkan untuk kembali ke daerah mereka masing-masing, sehingga di sana mereka menyebarkan berita proklamasi. Diberitakan bahwa Republik Indonesia itu telah sirna. Diberitakan pula bahwa Republik Indonesia itu telah hancur. Hei kalian semua, dengarkan teriakanku. Aku di sini berdiri tegak setegak-tegaknya sebagaimana putra dari bangsa ini. Nyaliku teramat besar, semangatku membara berapi-api. Teriakanku lantang sebagaimana peledek menyambar-nyambar muka bumi ini. Ketahuilah bahwa bangsa Indonesia itu adalah bangsa yang besar, bangsa yang terdiri dari berbagai macam golongan, dan kita adalah bangsa yang merdeka. Oleh karena itu, di hari ini juga saya berbicara langsung kepada seluruh rakyat Indonesia. Saya berbicara bukan sebagai siapa-siapa, namun hanya sebagai penyambung lidah rakyat Indonesia. Saudara-saudara, nama Republik Indonesia itu sangat tingginya sebagaimana mercusuar daripada umat manusia. Oleh karena itu, jangan biarkan mereka terus mencerai-berai kita. Jangan biarkan mereka membuat kita berpisah. Karena itu, sebenarnya mereka ini takut jikalau kita bersatu padu. Seluruh pemuda-pemudi di seluruh pelosok tanah air, berapa jumlah kalian? Beratus-ratus, beribu-ribu, bahkan berjuta-juta. Pahamilah, walaupun kita berbeda-beda, walaupun kita saling berjauhan, tetapi kita adalah pemuda-pemudi Indonesia, penerus generasi bangsa Indonesia. Maka bersatulah seluruh rakyat Indonesia. Jikalau kita bersatu, maka lonceng kematian itu akan berbunyi kepada siapa saja yang ingin mengadukan kita. Berserulah seluruh rakyat Indonesia. Tetap tegakkan kepalamu, jangan mundur. Tetap gerakkan langkah kakimu di muka bumi ini. Teriakkanlah merdeka, merdeka. Sekali merdeka, tetap merdeka. Merdeka untuk hari ini dan untuk selama-lamanya merdeka. Selama banteng-banteng Indonesia masih mempunyai darah merah yang bisa membuat secari kain putih, merah dan putih, maka selama itu tidak akan kita mau menyerah kepada siapapun juga. Penguatan proklamasi. Yang pertama yaitu dukungan rakyat terhadap kemerdekaan. Bagaimana sih dengan sambutan rakyat? Justru rakyat mendukung terhadap kemerdekaan. Para pemuda di daerah banyak yang bergabung di dalam badan-badan perjuangan revolusioner. Tujuan untuk mempertahankan kemerdekaan Indonesia. Mantan prajurit Peta dan Heiho membentuk kelompok perjuangan. Selain itu, Laskar Hizbullah juga menerima banyak perjuangan baru yang ingin ikut bergabung dalam kelompok-kelompok bersenjata. Para raja daerah juga menyatakan dukungannya seperti Sri Sultan Hamengkubuwono IX dan Sri Paku Alam VIII. Keduanya adalah penguasa daerah Yogyakarta. Ketika Indonesia merdeka, kedua tokoh tersebut menyatakan diri untuk bergabung dengan NKRI. Sri Sultan Hamengkubuwono IX kemudian diangkat menjadi gubernur dan Sri Paku Alam ke-8 menjadi wakil gubernurnya. Yang kedua yaitu gerakan pelucutan senjata. Pelucutan senjata adalah tindakan mengurangi, membatasi atau meniadakan senjata. Pelucutan senjata umumnya merujuk kepada jenis senjata militer atau spesifik dari sebuah negara.
Pelucutan senjata seringkali dilakukan dalam bentuk pemusnahan total senjata menghancurkan massal seperti senjata nuklir. Setelah Indonesia berhasil memproklamasikan kemerdekaan, apakah perjuangan berhenti di situ saja? Tentu tidak. Sebuah negara merdeka, Indonesia tentu perlu membentuk pemerintahan dan berbagai kelengkapan negara. Semua itu disahkan melalui rapat PPKI yang berlangsung di Gedung Chow Sang In, yang kini dikenal dengan nama Gedung Pancasila, dengan dipimpin oleh Soekarno. Nah, rapat PPKI itu dibagi menjadi 3 sidang. Sidang pertama yaitu pada tanggal 18 Agustus 1945. Hasilnya yaitu yang pertama, menetapkan Undang-Undang Dasar 1945 sebagai konstitusi negara. Yang kedua, mengesahkan Soekarno dan Hatta sebagai Presiden dan Wakil Presiden Republik Indonesia. Hasil sidang PPKI kedua yang disahkan pada tanggal 19 Agustus 1945, yang pertama yaitu membagi wilayah Indonesia menjadi 8 provinsi. Yang kedua, menetapkan 12 kementerian yang bertugas membantu presiden. Nah, 8 provinsi pertama di Indonesia yaitu 1. Provinsi Sumatera, kedua Provinsi Jawa Barat, 3. Provinsi Jawa Tengah, 4. Provinsi Jawa Timur, 5. Provinsi Sunda Kecil, 6. Provinsi Maluku, 7. Provinsi Sulawesi, 8. Provinsi Kalimantan. 12 kementerian yang dibentuk yaitu Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Luar Negeri, Kementerian Keuangan, Kementerian Kehakiman, Kementerian Kemakmuran, Kementerian Keamanan Rakyat, Kementerian Kesehatan, Kementerian Pengajaran, Kementerian Penerangan, Kementerian Perhubungan, Kementerian Sosial, Kementerian Pekerjaan. Hasil sidang PPKI ketiga yang disahkan pada tanggal 22 Agustus 1945. Yang pertama, membentuk Komite Nasional Indonesia Pusat atau KNIP yang bertugas sebagai badan pembantu dan penasehat presiden. Yang kedua, menetapkan Partai Nasional Indonesia atau PNI sebagai satu-satunya partai negara. Yang ketiga, membentuk Badan Keamanan Rakyat atau BKR yang bertugas menjaga keamanan rakyat dan membantu korban perang di berbagai wilayah Indonesia. Selanjutnya, kita akan meneladani tokoh proklamator. Yang pertama yaitu Insinyur Soekarno. Pada 1925, Soekarno lulus dari Institut Teknologi Bandung. Pada 1927, Soekarno dan kawan-kawannya mendirikan organisasi PNI, Perserikatan Nasional Indonesia. Organisasi ini adalah cikal bakal dari Partai Nasional Indonesia. Soekarno bersikap kooperatif dengan Jepang. Beliau tergabung dalam beberapa organisasi buatan Jepang seperti Putra dan Chow Sang In. Pada 7 Agustus 1945, Jepang membentuk PPKI, Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia, dan Soekarno terpilih menjadi ketua badan tersebut. Soekarno adalah salah satu orang yang merumuskan naskah proklamasi. Kemudian pada 17 Agustus 1945, Soekarno membacakan teks proklamasi yang menandakan kemerdekaan Indonesia. Beliau adalah tokoh proklamator Indonesia. Nah, Insinyur Soekarno dianugerahi gelar pahlawan proklamator bersama dengan Muhammad Hatta. Selanjutnya yaitu Muhammad Hatta. Pada tahun 1932, Muhammad Hatta berhasil menyelesaikan studinya di Belanda dan menyandang gelar sarjana ekonomi. Pada masa penduduk Jepang, Muhammad Hatta tergabung dalam organisasi Putra. Beliau juga berperan aktif dalam keanggotaan BPUPKI dan BPKI untuk mempersiapkan kemerdekaan Indonesia. Muhammad Hatta termasuk tokoh yang bersikap kooperatif dengan Jepang. Muhammad Hatta adalah salah satu tokoh yang merumuskan naskah proklamasi. Sebagian besar rumusan tersebut adalah ide dari Muhammad Hatta. Pada tanggal 17 Agustus 1945, Muhammad Hatta adalah orang yang mendampingi Soekarno saat pembacaan teks proklamasi. Muhammad Hatta dan Soekarno adalah dui tunggal, dan keduanya dianugerahi gelar sebagai pahlawan proklamator. Tokoh pengibar bendera merah putih.
Yang pertama yaitu Ibu Fatmawati. Ibu Fatmawati yaitu istri Soekarno. Beliau adalah tokoh yang menjahit bendera pusaka Sangsaka Merah Putih pada 17 Agustus 1945. Nah, ada lagi petugas pengibar bendera yaitu S. Suhud dan Latif Hendraningrat sebagai pengerek bendera. Tokoh yang memegang bendera merah putih adalah S.K. Trimurti. Selanjutnya ada Sultan Syahrir. Pada 1929, Syahrir pergi ke Belanda untuk melanjutkan studinya Fakultas Hukum Universitas Amsterdam. Syahrir bersikap non-kooperatif terhadap pemerintahan kolonial Belanda maupun pemerintahan Jepang. Bersama PNI, Syahrir berjuang dalam pergerakan bawah tanah melawan penjajahan. Syahrir merupakan tokoh pemuda yang cukup keras dalam cara perjuangannya. Syahrir adalah orang pertama yang menyebarkan berita kekalahan Jepang kepada para aktivitas golongan muda. Beliau juga tokoh mendesak golongan tua untuk segera memproklamasikan kemerdekaan Indonesia. Pada tanggal 9 April 1966, pemerintah Indonesia memberikan gelar pahlawan nasional kepada Sultan Syahrir melalui SK Presiden nomor 76. Selanjutnya ada tokoh penyebar berita proklamasi yaitu Burhanuddin Muhammadiyah. Pasca proklamasi, Burhanuddin Muhammadiyah dan beberapa rekannya mengangkat senjata untuk merebut kantor percetakan yaitu Jawa Shimbun milik pemerintah Jepang. Setelah kantor percetakan berhasil direbut, Burhanuddin Muhammadiyah kemudian menyebarkan berita kemerdekaan Indonesia melalui media cetak. Selain melalui media cetak, berita proklamasi kemerdekaan Indonesia juga disebarkan melalui siaran radio. Syahruddin, wartawan Dumai, adalah orang yang mengantarkan salinan teks proklamasi ke kantor siaran radio, kantor berita Dumai saat itu. Salinan teks proklamasi diterima oleh Kepala Bagian Radio, Waidan B. Palenewan. Kemudian berita proklamasi disiarkan F. Wus dan Yusuf Ronodipuro melalui siaran radio. Golongan muda. Yang pertama, Sukarni Kertodiwiryo, salah satu pimpinan golongan muda yang bermarkas di Asrama Pemuda Angkatan Baru di Menteng Raya 31 Jakarta. Sukarni adalah tokoh yang melopori pengasingan Soekarno-Hatta ke Rengas Dengklok. Pasca proklamasi, Sukarni memimpin pertemuan untuk membahas strategi penyebarluasan berita kemerdekaan Indonesia. Selanjutnya ada Wikana. Wikana adalah tokoh yang paling mendesak Soekarno untuk segera memproklamasikan kemerdekaan. Beliau adalah tokoh yang mempersiapkan persiapan teknis acara proklamasi. Khairul Saleh merupakan golongan muda yang turut berperan dalam pengasingan Soekarno-Hatta ke Rengas Dengklok. Pasca proklamasi, beliau ikut berjuang mempertahankan kemerdekaan dan bergabung ke dalam Organisasi Persatuan Perjuangan Pimpinan Tan Malaka. Ya, selanjutnya yaitu Sayuti Meli. Sayuti Meli adalah anggota tambahan dalam BPKI. Beliau adalah tokoh yang mengetik teks proklamasi kemerdekaan Indonesia. Alhamdulillah, tidak terasa video pembelajaran saya hari ini sudah selesai. Semoga bermanfaat bagi kalian semua. Jangan lupa subscribe, like, and comment di YouTube channel saya ya. Terima kasih. Tetap semangat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.